Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita meskipun kita tidak bisa mengadakan proses pembelajaran secara langsung. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pelajaran sebelumnya kita telah bersama-sama memahami bahwa Allah adalah sebagai sumber keselamatan sejati dan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Allah senantiasa menyapa kita melalui peristiwa hidup sehari-hari. Nah, sapaan Allah ini tentu saja menuntut kita untuk menanggapinya dengan iman. Nah, anak-anak, orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan penyelenggaraan hidupnya kepada kehendak Allah yang Maha Tinggi. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai orang yang beriman, tentu saja kita memiliki hak dan kewajiban yang melekat diri kita sebagai hamba Allah. Hak dan kewajiban sebagai orang beriman, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Inilah yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Nah, sebelum kita melihat apa sih hak kita sebagai anggota gereja, apa kewajiban kita sebagai anggota gereja, maka ada baiknya kalau kita bersama-sama memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kewajiban, apa itu yang dimaksud dengan hak, dan bagaimana sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Anak-anak yang terkasih, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Harus, maka di sini mengandaikan tidak ada tawar-menawar. Bolehkah saya tidak melakukan pekerjaan ini? Boleh tidak saya melakukan tugas ini? Kalau itu menjadi kewajiban kita, maka itu harus kita laksanakan. Tanpa perlu kita pertanyakan kembali apakah kita boleh tidak melakukan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah milik, kewenangan, atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Lantas bagaimana seharusnya kita melaksanakan hak dan kewajiban? Apa hubungannya hak dan kewajiban itu? Anak-anak yang terkasih, hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang saling terkait, dua hal yang saling melekat. Bisa diibaratkan seperti sekeping mata uang logam. Di satu sisi itu adalah hak, tetapi di sisi lain adalah kewajiban. Maka kalau kita melihat atau bahkan kita sendiri lebih cenderung menuntut hak, tetapi kita mengabaikan kewajiban, tentu saja ini adalah tidak adil. Semestinya untuk mendapatkan hak, ya kita harus melaksanakan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita, itulah yang harus kita laksanakan. Jangan juga sampai ketika kita menuntut hak, kita merampas hak orang lain. Jika semua itu bisa kita laksanakan, maka disitulah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Nah, anak-anak yang terkasih, mari sekarang kita melihat kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kewajiban kita sebagai anggota gereja ini sangat jelas tertuang dalam 5 perintah gereja yang isinya ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kewajiban ketiga adalah
sambutlah tubuh Tuhan dalam masa Paskah. Yang keempat, berpuasa dan berpantang pada hari raya yang ditentukan. Dan yang kelima, bantulah kebutuhan material gereja, masing-masing menurut kemampuannya. Nah, anak-anak yang terkasih, bahwa 5 perintah gereja ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada umat beriman syarat minimum untuk meningkatkan hidup doa, hidup sakramental, komitmen moral, dan perkembangan dalam cinta kepada Allah dan sesama. Nah, selain yang tertuang dalam 5 perintah gereja, kitab hukum kanonik juga banyak berbicara tentang hak dan kewajiban anggota gereja. Mari kita lihat beberapa contohnya saja. Anak-anak yang terkasih, kitab hukum kanonik memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu dengan permandian menjadi anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah, dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja. Kanon 204. Nah, maka di sini sebagai anggota gereja kita harus menyadari untuk melaksanakan hak dan kewajiban ini adalah demi kesempurnaan diri kita sendiri. Selain dalam kitab hukum kanonik 204, itu juga tertuang dalam kanon 211 yang intinya bahwa dalam hal berjuang ikut mewartakan karya keselamatan Allah ini merupakan kewajiban, tetapi juga sekaligus menjadi hak bagi seluruh umat Kristiani. Kanon 222, bagian 1 dan 2, secara singkat ini menjelaskan bahwa umat beriman Kristiani diajak untuk selalu mengusahakan tindakan amal kasih, baik untuk kehidupan gereja maupun sesama yang menderita, yang memerlukan bantuan. Nah, maka secara ringkas kewajiban anggota gereja bisa disimpulkan sebagai berikut. Kewajiban anggota gereja ini adalah meningkatkan hidup doa, meningkatkan hidup moral, meningkatkan hidup sakramental, kemudian juga terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Jadi kehadiran kita menjadi tanda kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hidup doa? Hidup doa adalah bahwa doa ini dihayati sebagai ungkapan hati secara jujur kepada Allah. Ungkapan syukur atas kebaikan Allah, sehingga mendorong kita untuk bisa mensyukuri sekecil apapun anugerah Allah. Bahwa dalam peristiwa yang tidak menyenangkan pun, seseorang masih bisa mensyukurinya. Inilah makna hidup doa. Hidup moral adalah berusaha mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi, menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Hidup sakramental adalah menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Kemudian, hak sebagai anggota gereja bisa disimpulkan bahwa hak dalam bidang liturgi, hak dalam kebebasan, hak dalam bidang pewartaan, dalam bidang liturgi misalnya mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan,
Kemudian dalam bidang pewartaan ini misalnya adalah ikut serta pewartaan Injil, memperoleh pendidikan Katolik, dalam kebebasan misalnya, hak untuk berserikat, hak memilih status kehidupan, apakah kita mau memilih panggilan hidup berkeluarga, memilih panggilan hidup membiara menjadi seorang bruder, seorang suster, menjadi seorang pastor. Ini adalah hak kita untuk memilih status kehidupan kita dalam gereja. Anak-anak yang terkasih, untuk mendalami tentang hak dan kewajiban sebagai umat beriman, silahkan membaca Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Pertanyaannya, setelah kalian membaca, silahkan direnungkan, direfleksikan. Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan Injil Markus tersebut? Kemudian bagaimana caranya bisa mewujudkan ajaran Tuhan Yesus tersebut dalam hidup sehari-hari? Anak-anak yang terkasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam keikutsertaan kita untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapapun. Tuhan memberkati. Terima kasih.